terakhir itu sebelum pandemi cukup menjanjikan, Pak. Jadi ini kan bisa dilihat dari indikatornya dari length stay mereka gitu. Mereka tinggal berapa lama di satu tempat gitu. Kan kita bergeser, Pak. Yang dulunya hanya 1, sekian tipis di digit sekitar 1, kita sudah hampir mendekat, sudah 2 lah, hampir sekitar itu. Ini kan tren yang cukup menarik, Pak. Sehingga harapannya dari segala sisi ini yang dengan ke depan ini tentunya kita punya harapan. Maka dari itu kan kita tetap bersemangat bahwa bagaimana kita bisa tetap survive di masa-masa yang tidak mudah ini gitu, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini benar-benar bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk Mangayu Bagjo Hari Jadi Kota Semarang yang ke-474, yang kami akan diskusikan fokus ke potensi ekonomi Kota Semarang. Saya sudah bersama dengan Bapak Insinyur Haji Heru Isnawan MM, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Tengah. Apa kabar Pak Heru? Alhamdulillah baik, sehat-sehat Bang. Bapak juga sehat dong ya? Iya. Panjenengan berarti sudah berapa tahun berkecimpung di dunia perhotelan ini, Pak? Wah, sejak zaman ya mungkin akhir-akhir kuliah gitu ya sudah. Iya. 70-an akhir, Pak. Ya, betul. Ya. Ya, jadi sudah 30 tahunan lebih kira-kira. Nah, artinya mengerti betul tentang perkembangan hotel. Nah, sekarang pertanyaan saya, jadi hotel dan restoran itu kan salah satu indikasi kemajuan atau khususnya kemajuan ekonomi di suatu daerah. Nah, kalau saya mengamati memang hotel di Kota Semarang ini tambah terus. Nah, apakah itu berarti memang perekonomian di Kota Semarang ini cenderung makin bagus, begitu Pak Heru? Ya. Jadi begini, memang berawal dari dulu yang Kota Semarang itu kurang dikenal lah ya. Kalau jauh itu mungkin kita selalu nomornya buncit toh, Pak Bambang. Jadi kalau apalagi soal kunjungan itu kita mesti cuman untuk transit. Ya, mampir tidur, mampir kencing itu selesai, sudah lewat begitu saja. Tapi alhamdulillah kalau saya boleh bilang ya 5-6 tahun terakhir ini memang mulai bergeser, di mana dunia pariwisata juga mulai bergairah. Kemudian ya alhamdulillah kita dapat pimpinan yang dapat amanah di Kota Semarang ini juga cukup bergairah begitu, sehingga Kota Semarang sudah mulai jadi ya destinasi begitu ya, yang dulunya hanya tadi saya bilang hanya untuk transit saja. Nah, ini sungguh mengembirakan. Maka tidak bisa dipungkiri bahwa tentunya para investor cukup menarik melihat prospek Kota Semarang begitu. Jadi mulai kapan Pak itu bisnis hotel makin lama makin? Ya berapa 4-5 tahun terakhir ya Pak Bambang ya, yang saya lihat cukup tumbuhnya sangat signifikan gitu, sehingga
ya artinya bahwa pasar itu pun juga semakin ngejar begitu. Nah, bersyukurnya kan kami juga melihat bahwa pimpinan Kota Semarang ini cukup membangun destinasi-destinasi yang ada, yang sempat terbengkalai di beberapa waktu, menjadi tempat-tempat yang cukup atraktif lah ya untuk dikunjungi gitu. Sehingga di event-event tertentu Kota Semarang sudah cukup disebut, bahkan event tertentu juga sudah menjadi tempat atau venue begitu. Maka tidak banyak orang tentunya akan senang berkunjung ke Kota Semarang, karena memang tidak hanya 1-2 tempat, tapi banyak tempat lah ya. Apalagi disupport juga dengan hinterlandnya ya. Kota Semarang dengan lingkungannya itu yang cukup support. Itu yang mendukung saya kira Pak. Iya. Tetapi kemudian tiba-tiba ada bencana pandemi. Nah, itu seberapa terdampak ini PHRI di Kota Semarang? Kalau saya membandingkan tadi Pak Bambang tanya ke saya, jadi misalkan sekian puluh tahun, 30 tahun lebih berkecimpung di perhotelan begitu. Kalau kita membandingkan ini dengan krisis tahun 98 itu belum ada apa-apanya begitu. Artinya 98 itu lebih sepele daripada ini, lebih kecil. Iya Pak, betul. Kalau kondisi sekarang itu pandemi itu kan sesuatu yang memang boleh dibilang unpredictable gitu ya Pak ya. Kapan dimulai, kapan akan berakhir. Nah ini yang agak sulit gitu. Kan belum pernah Pak, dalam sejarah itu satu pemerintahan melarang orang bepergian, kan itu nggak ada Pak dalam sejarah. Dan coba kita kan mungkin sejarah sejak merdeka kayaknya nggak ada gitu loh Pak. Nah ini justru yang jadi tujuan utama kita orang traveling tiba-tiba dilarang begitu. Atau kalau tidak dilarang ya menjadi sulit begitu Pak. Gitu, Pak Bang. Jadi di sini ini menjadi satu yang tadi saya bilang susah diduga. Dan kapan itu dimulai, kapan itu berakhir, kita juga nggak tahu semuanya. Sampai sekarang pun, Mbak. Sehingga ya kalau pertanyaannya dilanjutkan, misalkan bagaimana itu dengan teman-teman yang sudah invest? Ya kalau invest itu karena sudah terlanjur ya gimana lagi? Berhenti juga, buasi malakama lah kira-kira gitu Pak. Ya, tapi dibandingkan dengan kota-kota lain minimal di Jawa Tengah, itu ada yang mengatakan Semarang masih lebih bagus situasinya gitu. Ya, saya setuju Pak. Jadi memang ya saya bersyukurnya tadi bahwa sekali lagi saya juga terima kasih ya dengan Mas Wali Kota kita itu yang selalu care terhadap teman-teman di pariwisata. Beliau banyak memfasilitasi kami lah terus terang ini. Jadi, di setiap kegiatan, misalkan tahun yang lalu ketika kita awal di era pandemi itu, kami dapat ada potongan pajak ditunda, kemudian beberapa kegiatan masih dimungkinkan, tapi dia minta tolong ya Mas, jarak tetap lah ya yang 3M itulah minimal ya, maskernya, ya jaraknya begitu ya, mencuci tangannya itu dia minta diperhatikan. Nah itu alhamdulillah cukup. Tapi ketika peraturan itu bersifat nasional, Bang, jadi menyulitkan dia sendiri kan di posisi yang tidak mudah begitu, sehingga mengharuskan kita demikian. Tapi itu pun tetap bersyukur lah ya, alhamdulillah bahwa memang masih cukup banyak sih ya. Jadi misalkan kayak tanggal-tanggal merah, meskipun tadi dalam tanda kutip dipersulit oleh regulasinya, tapi masih ada orang yang mengadakan traveling, mengadakan kegiatan. Nah ini yang kita sendiri cukup terhidupkan lah kira-kira gitu. Pak Heru, kalau titik terendah pernah mencapai berapa okupansinya? Single digit deh Pak. Wow, bahkan beberapa teman itu kalau cerita zero pun pernah. Nah ini memang di kita itu dengan kondisi seperti itu kan terpaksa
Kami itu kan perusahaan yang tidak ada yang mensubsidi, Pak. Nah, kemudian harus berusaha untuk tetap survive waktu yang tidak jelas kapan berakhir. Maka dari itu saya juga beruntung sekali mendapat rekan-rekan kerja yang semua hotel lah ya, mereka menyadari dengan kondisi itu, maka sangat populer sekali di hotel itu ada istilah unpaid leave, Pak. Jadi mereka cuti di luar gaji, Pak. Sehingga pada waktu-waktu pandemi dan sekarang ini masih berlangsung, ada teman-teman yang memperlakukan mulai dari 30%, ada yang mulai 50%, kira-kira demikian. Ini dalam rangka untuk mencoba bertahan hidup, untuk mencari, kita tetap berharap bahwa ada satu saat kita tetap punya keyakinan insya Allah ada ujungnya begitu Pak. Sehingga ada ujungnya sehingga kita bisa tetap hidup. Nah ini yang tentunya menyemangati kami semuanya untuk bisa bertahan kira-kira begitu. Kalau sekarang Pak, okupansi sudah sampai berapa sekarang rata-rata? Kalau sekarang juga belum bagus-bagus amat, Pak ya. Ini saya boleh kasih ilustrasi ini, Pak. Kemarin juga di forum Disporapar itu kami juga sampaikan. Ya memang kan misalkan salah satunya dalam pemerintah provinsi melarang atau membatasi kegiatan di hotel misalkan karena memang dananya banyak terkuras untuk kesehatan. Nah ini kan menjadikan kita itu kan tambah keterbatasan yang bertambah begitu lah. Kami juga sudah sampaikan, kalau ada sesuatu jangan begitu, tapi cukuplah monggo kalau silahkan mau berhemat, tak pikir dinas-dinas itu sudah pandai harus bagaimana mereka harus berhemat gitu ya. Nah ini yang membatasi kita. Sehingga sampai sekarang pun juga kalau dibilang kita boleh mungkin masih 40-an dibanding kondisi normal lah kira-kira begitu. Kondisi normal. Karena dari kondisi normal Pak ya. Dari kondisi normal itu kan kita di city occupancy yang biasanya normal kan bisa 60 sampai 70-an ya Pak ya. Tapi kalau sekarang ya 40% dari itu. Jadi sudah ada tanda-tanda membaik lah kira-kira gitu ya. Sebetulnya harapannya membaik itu selalu kita semangati Pak. Kami dan menyemangati diri sendiri. Jadi gini Pak Heru, saya mendapat beberapa informasi dari berbagai pihak. Kemarin saya wawancara dengan Pak Wagub juga menyatakan seperti itu bahwa Jawa Tengah sudah mulai melandai. Jadi ujung itu kira-kira kok sudah mau kelihatan gitu. Nah, saya juga sudah wawancara dengan Profesor F.X. Sugianto yang pakar ekonomi itu. Beliau mengatakan kira-kira 3 bulan setelah Lebaran, Pak, itu ekonomi akan Semarang akan menggeliat. Jadi ini mudah-mudahan benar-benar jadi kabar gembira. Amin. Harapannya nggak sampai 3 bulan lah Pak. Jadi sebetulnya kalau mau fair teman-teman ini kan berharap Pak. Kalau biasanya itu di momentum Ramadan seperti ini menjelang Ramadan puasa ini kan memang di fasting month ini kan memang kita puasa bener gitu loh ya. Biasanya begitu. Harapannya ketika mau Lebaran itu harapannya ada kompensasinya kira-kira begitu. Tapi tiba-tiba kan muncul Pak, last minute itu beberapa waktu yang lalu, seminggu atau 2 minggu lah ya, muncul pelarangan-pelarangan. Nah ini yang jadi bagi kita harapannya. Nah hal-hal seperti ini Pak sebenarnya yang menyulitkan kami. Sehingga kalau ada teman-teman yang mereka berhubungan dengan perbankan, mereka harus di restructure misalkan begitu, ini kalau harus menyatakan kapan Pak kira-kira bisa normal. Ya tanya saja sama pemerintah, mereka bisa bikin regulasi normal kapan kira-kira begitu. Nah ini menjadi sulit bagi kami untuk menjawab. Pak, tapi masyarakat kan juga kreatif, tidak boleh mudik. Ya mereka ngatur nyicil
pulang nengok keluarga sebelum waktunya mudik. Betul Pak Bang. Jadi kayak kemarin itu tanggal long weekend kemarin, alhamdulillah cukup dimanfaatkan oleh para traveler gitu. Apakah mereka itu alasannya untuk nyadran, apakah mereka itu alasannya punya kerja, artinya ada wedding juga cukup Pak, cukup membantu ya kegiatan kami. Nah itu yang cukup bagus juga. Kayak sekarang ini juga misalkan gitu mepet di mau puasa banyak kegiatan, nah ini cukup baik lah. Nah, mudah-mudahan supaya kita juga bersemangat, kita harapkan aja bahwa tanda-tanda baik itu sudah mulai kelihatan, walaupun agak tersendat sedikit karena ada larangan mudik itu Pak ya. Nah, kalau sekarang kita mengandaikan nanti situasi sudah normal, sebenarnya yang meramaikan kota Semarang itu apa Pak? Traveler seperti apa? Apakah wisata, bisnis, atau jenis-jenis apa sebenarnya? Ya, kalau sampai sekarang sih kalau saya boleh bilang Semarang itu menjadi satu destinasi baru Pak menurut kami. Ya, apapun kegiatannya. Jadi misalkan dari sisi bisnis, mereka selain melihat kondisi Semarang yang cukup menarik begitu investasi dalam bidang apapun lah ya, karena di infrastruktur juga cukup bagus, tenaga kerja juga cukup mendukung, kemudian destinasi-destinasi wisata yang dikunjungi juga cukup atraktif dan menarik, sehingga terakhir itu sebelum pandemi cukup menjanjikan Pak. Jadi ini kan bisa dilihat dari indikatornya dari length stay mereka gitu. Mereka tinggal berapa lama di satu tempat gitu. Kan kita bergeser Pak, yang dulunya hanya 1, sekian tipis di digit sekitar 1, kita sudah hampir mendekat, sudah 2 lah hampir sekitar itu. Ini kan tren yang cukup menarik Pak. Sehingga harapannya dari segala sisi ini yang dengan ke depan ini tentunya kita punya harapan. Maka dari itu kan kita tetap bersemangat bahwa bagaimana kita bisa tetap survive di masa-masa yang tidak mudah ini gitu Pak. Tetap. Sebenarnya Semarang itu tetap potensial, walaupun hotel-hotel baru banyak sekali. Ya, kira-kira begitu. Kalau boleh cerita juga misalnya begini, saya kan pernah sekolah di Sumatera ya Pak, di Bengkulu tempatnya waktu SMP. Teman-teman itu begitu saya iming-imingi teman di sana, tak iming-imingi Semarang itu langsung Pak. Di polling mereka itu WA grup itu kan langsung peringkatnya tertinggi, ini paling gampang ini polling untuk orang sekitar berapa ya, ada 50 atau 60 karena kami 2 angkatan kira-kira. Itu kan demikian. Ternyata ketika dibandingkan misalkan ini gampang saja. Jawa Barat, kemudian dan sekitarnya, kemudian dengan Semarang, Solo, Jogja, ternyata kita lebih unggul, Pak. Polling itu ini kan polling kecil-kecilan yang menurut saya cukup menarik, sehingga saya sekarang ini juga lagi mengarrange untuk teman-teman di sana untuk mereka pada bulan Septemberan gitu mau kemari gitu. Nah ini hal yang menurut saya Semarang sudah diperhitungkan dan mereka sudah tahu destinasi mana gitu kira-kira. Dia tanya, Mas, kok di sini bagus enggak? Ini bagus enggak? Mahal enggak? Nah, misalkan kayak gitulah. Ini kan sesuatu yang menggembirakan. Saya yang tidak harus banyak menyampaikan, mereka ternyata juga cukup tahu gitu. Nah, kira-kira gitu Pak. Pak itu yang menarik itu mungkin di tempat lain juga, tapi saya mengamati di Semarang itu di jalur-jalur yang jalan besar itu bahkan BUMN infrastruktur atau BUMN lain itu merubah asetnya jadi bisnis untuk hotel. Ya. Ya meskipun nanti akan dikembalikan ke core bisnis mereka sendiri ya, tapi cukup menarik menurut saya karena memang melihat potensi itu kan pariwisata sebelum pandemi itu kan cukup menarik Pak, cukup menjanjikan ke sana gitu. Nah, ini pertanyaan saya, psikologis saja saya membayangkan, kalau orang sudah sekian lama tertahan
tidak boleh pergi. Nanti begitu dibebaskan, ini apakah akan terjadi lonjakan sehingga puasanya PHRI yang begitu lama itu nanti akan tertebus. Nah, ya. Saya kira sama Pak, jadi kayak ini nggak harus kita buktikan nanti menurut saya. Ketika kemarin itu ada sedikit long weekend kan Pak, kan tambahannya hanya hari Jumat Pak kemarin itu cukup bagus Pak. Meskipun unsur pembatasan kan masih berlaku Pak. Pembatasan di sana sini masih ada, kita tetap memperlakukan protokoler. Kalau di kami itu kan ada sertifikasi CHSE ya, clean, healthy, lalu lingkungan, environment, lalu safety, itu kan semuanya kita jaga gitu Pak. Nah ini yang terutama dengan celah seperti itu pun mereka sudah cukup, kalau saya bilang ya menjanjikan begitu. Apalagi nanti kalau vaksinnya berhasil, kira-kira kan begitu Pak. Dan tren positivity-nya juga turun, kira-kira begitu ya. Nah ini kalau sudah demikian, ya insya Allah bahwa pariwisata ini akan cukup bagus. Cuman kan masalahnya begini, bagaimana caranya kita tetap bisa survive menunggu waktu itu. Iya. Ini yang tidak mudah, Pak. Tapi trennya udah mulai kelihatan Pak ini. Kalau saya melihat, ya. Mudah-mudahan. Nah, tadi kan kita banyak bicara mengenai hotel. Nah, sekarang restoran seperti apa Pak? Sama Pak, kan pembatasan kalau teman-teman di restoran itu keluarnya karena pembatasan jumlah. Mereka punya seat itu kan terbatas. Bahkan satu tempat mereka sediakan seat 100. Pada waktu ini yang diizinkan 50% dari itu. Satu itu. Dari artinya pengunjung sendiri sudah jelas. Kalau dikalkulasi sudah turun. Kedua, biaya untuk prokes ini kan cukup mahal. Ini kan sehingga di sisi revenue kita turun, tapi di sisi biayanya kita naik. Maka ini yang saya sebutkan tadi Pak, teman-teman di hotel dan restoran ini bagaimana pinter-pinternya ngatur Pak. Ngatur untuk mereka bisa tetap survive tadi, untuk menunggu. Tadi disampaikan Pak Hobal juga ini cukup menjanjikan. Pak, saya melihat ada yang unik, mungkin pengamatan saya juga tidak begitu bagus. Jadi kalau kuliner atau restoran yang itu lebih banyak merupakan tempat untuk bersantai atau nongkrong atau itu jadi sepi, bahkan ada yang tutup. Tapi kalau yang betul-betul memang untuk makan, itu tetap ramai Pak. Ya, memang salah satu di pariwisata yang jadi ikon satu tempat kan antara lain itu Pak, kuliner menurut saya. Karena selain mereka, misalkan tadi saya sebutkan ya teman-teman saya yang ada di Sumatera, lalu mereka mau, itu sudah makanan yang mau diincer itu sudah tertentu Pak. Nah itu kan begitu Pak. Mereka makan dan sudah bisa menyebutkan tempat-tempat itu menurut saya juga luar biasa sekali, surprise karena memang sekarang sudah eranya ya Pak, searching gitu, lalu mereka menemukan sesuatu yang cukup ikonik lah kira-kira begitu Pak. Nah, maka dari itu kalau semakin banyak tempat-tempat seperti itu, tempat-tempat baru selalu bermunculan, saya juga akan lebih menghidupkan kota atau daerah kita lah kira-kira begitu. Pak Heru terakhir, apa saran penjenengan sebagai Ketua PHRI kepada pemerintah atau harapan kebijakan yang bisa memfasilitasi dan mempercepat pulihnya bisnis hotel dan restoran ini? Ya, kalau harapan saya tentunya yang pertama vaksinasi ini bisa sukses Pak, sukses. Sehingga proses tadi yang selalu kita takut, yang menghantui kita, positivity rate-nya begitu, bisa lalu tidak hanya datar tapi turun begitu, harapannya demikian. Yang kedua juga soal statement. Jadi ini yang menurut saya statement beberapa pimpinan kita itu jangan ada menakut-nakuti gitu. Ini apa, nah itu lalu jadi semuanya serba takut untuk pergi gitu.
Malah menurut saya bagaimana optimisme gitu. Anda boleh pergi ya, misalkan, tapi tolong ini jangan lupa ini ya, jangan lupa itu. Nah ini yang kita sampaikan. Yang ketiga juga tolong digairahkan gitu. Jadi justru didorong, misalkan pemerintah itu punya dana yang harus dibelanjakan, jangan takut untuk membelanjakan gitu. Untuk kan itu juga salah satu tujuan pembelanjaan dari pemerintah juga menghidupkan ekonomi masyarakat, Pak. Ini saya kira, dan dana yang paling besar saya kira masih tetap punya pemerintah begitu. Nah ini untuk di tahap awal menurut kami itu harus banyak di situ, mesti tetap harus ada kehati-hatian. Saya setuju sekali itu sekali. Toh kompetisi pasarnya pun tadi Pak Bambang bilang hotel banyak tumbuh. Toh kami tetap berkompetisi untuk sehat kira-kira begitu. Ngaten Pak Bambang. Baik, terima kasih Bapak Insinyur Haji Heru Isnawan MM, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PRI Jawa Tengah, yang telah berbagi mengenai potensi Kota Semarang. Potensinya besar, sayang masih ada kendala pandemi. Mudah-mudahan pandemi segera hilang, semua pulih, dan bisnis hotel dan restoran kembali menjadi tantangan yang cukup menjanjikan tadi kata Pak Heru untuk di Kota Semarang. Sukses, sehat Pak Heru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.